Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lugi Hardianto, salah satu asisten dari Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan. Saat ini kita memasuki modul 2 di Praktikum SPET. Kita akan mempelajari mengenai sistem hybrid on-grid. Nah, sistem hybrid on-grid itu apa sih? Nah, sistem hybrid on-grid itu adalah sistem di mana kita mempunyai sistem yang off-grid dan dipadukan dengan jaringan PLN gitu. Jadi kita tetap mempunyai penyimpanan berupa baterai, kemudian ada sistem pengelolanya dari sistem panel suryanya, kemudian sistem PLN-nya masuk ke inverter. Inverter di sini dia juga berperan sebagai SCC juga, jadi langsung jadi satu, sehingga nanti kontrol dari cas baterai, kemudian output yang dikeluarkan menuju beban, nah itu dikontrol oleh inverter. Tentunya jenis inverternya berbeda, yaitu inverter hybrid. Hybrid itu menjadi satukan atau menggabungkan antara dua atau lebih sistem sumber kelistrikan untuk dijadikan sumber AC rumahan kita gitu. Nah, sistemnya nanti ada inverter ini ya, itu juga dapat supply dari PLN ya, dari jaringan PLN, itu menggunakan KWH yang khusus, namanya KWH Exim, ekspor impor. Nah, jadi kita itu sekaligus bisa menerima dari panel surya yang disimpan ke baterai. Nah, ketika baterai dalam keadaan low ya, dan dalam satu hari mungkin hujan seperti itu, nah kita bisa pakai jaringan PLN. Nah, sebaliknya apabila sumber kita atau daya kita dari PLTS yang kita buat itu berlebih, maka akan dikirim ke PLN. Artinya kita menjual daya yang sudah kita panen dari panel surya gitu. Nah, rancangannya kalau untuk PLTS hybrid itu kita seperti ini ya. Ini hybrid. Kalau ini kita di konsep on-grid. On-grid itu tanpa baterai. Itu bedanya hanya itu. Tapi nanti perhitungannya juga mungkin berbeda. Berbedanya apa? Persentase untuk pembagian berapa daya dari panel surya atau baterai yang kita pakai dengan PLN yang kita pakai. Mungkin perbedaannya hanya itu antara hybrid off-grid dengan hybrid on-grid. Baik. Sekarang kita menuju ke perhitungan kebutuhan PLTS dengan tipe hybrid off-grid. Nah, perhitungannya masih sama seperti di modul sebelumnya. Saya mengkalkulasikan total konsumsi energi per hari menjadi watt hour per day ya, nilainya ini. Jadi caranya tetap sama, silakan dikalkulasi sendiri nanti untuk praktikumnya. Kemudian saya peroleh nilai per tahunnya. Nah, per tahunnya total konsumsi energi selama per tahun tinggal dikalikan hari dalam setahun. Saya menggunakan asumsi hari 366 hari dalam satu tahun. Nah, ini satuannya dalam watt hour per year ya, atau watt jam per tahun, belum KWH. Kalau KWH tinggal dibagi 1000 saja gitu. Nah, kemudian untuk panel surya atau solar panel ya, kita hitung kebutuhan dayanya. Kita hitung untuk penentuan komponen dulu. Jadi masih sama. Saya nanti akan menggunakan panel surya dengan rating 100 WP. Nah, ini total konsumsi energi per harinya tadi kita dapatkan 4188 watt hour per day. Nah, sekarang kita menuju supply ya, supply panel surya. Nah, kira-kira antara panel surya kita dengan PLN
ekspor dan impor ya, ini kita bahas. Kita akan menggunakan 40% dari total konsumsi yang dihasilkan panel surya, dan otomatis kita akan nanti ekspor 60% ketika dayanya sudah mencukupi gitu. Nah, dari daya ini saya akan mensuplai 40% saja dari kebutuhan daya rumah ini. Nah, sisanya akan di-cover oleh PLN gitu. Nah, intinya juga sama untuk mengurangi biaya tagihan ya. Semua ini karena faktor ekonomi begitu. Kemudian total daya panel suryanya ya, itu saya menggunakan rumus total konsumsi energi per hari dikalikan dengan supply panel surya berapa persen gitu. Saya ingin mengcover dari panel surya 40%, sehingga total daya panel suryanya 1675,2, atau saya bulatkan 1700 lah kalau dalam kebutuhan panel suryanya. Nah, dalam setahun tinggal dikalikan asumsi harinya ya, 366, itu dapat nilai 613.000 sekian. Nah, begitu. Sekarang kita menuju ke kebutuhan daya panel surya. Kebutuhan daya panel surya kita dapatkan dari nilai total daya panel surya yang sudah kita hitung tadi dalam satuan watt hour per day. Ini watt hour per day ya, watt hour per day dikalikan ya dengan nilai panel generation factor atau PGF, nilainya 3,4. Mohon maaf, dibagi ya, jadi 1675 dibagi dengan PGF, nilainya adalah sekian, 492,7 gitu. Ini total kebutuhan daya untuk menghitung nanti berapa sih panel surya yang kita butuhkan dalam sistem hybrid ya. Ini hybrid, mohon maaf, hybrid of grid. Oke. Nah, jumlah panel surya yang dibutuhkan itu adalah total kebutuhan daya panel surya yang sudah kita hitung tadi dengan PGF dengan rating panel surya yang akan kita gunakan. Nah, kalau ini kan custom, jadi teman-teman enaknya pakai panel surya dengan rating berapa, tergantung faktor ekonomi juga itu mempengaruhi. Kalau teman-teman banyak uang atau sultan gitu, silakan beli yang tinggi ratingnya sehingga mencukupi gitu untuk kebutuhan sistem hybrid of grid gitu. Nah, kemudian jumlah panel surya kita dapatkan dari nilai total kebutuhan daya panel surya dibagi rating panel surya 100 WP. Nah, ini. Kemudian berapa panel surya yang saya gunakan? Nah, jadi ini sebetulnya 5 panel surya yang saya gunakan. Tapi karena ganjil ya, jadi kurang estetika kalau misalkan ganjil. Nah, saya genapkan saja menjadi 6 unit. Tapi kalau misalkan bisanya beli 5, ya sudah 5 saja, tidak masalah gitu. Itu tergantung kebutuhan saja. Kalau dalam teknisnya sudah aman kalau 5. Begitu. Kemudian kita menuju ke perhitungan baterai. Perhitungan baterai kita asumsinya dari total daya panel surya watt hour per hari, watt jam per hari. Nah, ini kita dapatkan tadi sudah kita hitung ya, nilainya total daya panel suryanya ya itu 1675. Sekarang kita mau ngitung total kebutuhan energi baterai. Nah, diingat di modul sebelumnya kita asumsikan bahwa penggunaan energi dalam inverter dan baterai ya itu mungkin ada losses ya, losses kebutuhan energi sebesar 5%, sehingga nanti nilainya saya tinggikan 5% lebih besar daripada nilai total daya kebutuhan total daya panel surya.
Nah, jadinya 1763 sekian gitu. Kemudian saya ingin sistem baterainya itu menggunakan 12 volt. Nah, 12 volt. Kalau misalkan teman-teman mau custom sendiri 24 volt juga tidak masalah. Ini apa perbedaan dari 12 dan 24 atau 48? Nah, itu tergantung ya. Jadi nanti pengaruhnya terhadap kabel. Kabel itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian sistemnya, kalau misalkan mau pakai 24 itu lebih stabil. Kalau 12 mungkin banyak ya, terhitung banyak lossesnya daripada 24 dan lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan arus aki atau arus baterainya sebesar 100 ampere 100 ampere hour. Nah, ini tinggal kebutuhannya. Kalau misalkan mau di bawahnya, kita lihat dayanya berapa nanti. Nah, kebutuhan dayanya berapa gitu. Nah, sekarang ke kapasitasnya ini dikali saja ya, karena daya tekanan kali arus. Nah, sekarang menuju ke jumlah baterainya. Itu rumusnya total kebutuhan energi baterai ya dibagi dengan kapasitas daya baterai. Nah, 1200. Kira-kira baterai ini ya untuk menyuplai energi segini itu kita butuh berapa baterai gitu. Oh, ternyata hasilnya 1,4 sekian. Nah, tapi diingat baterai itu tidak desimal nilainya. Jadi angka realnya itu adalah 2 baterai. Nah, jumlah nyata untuk baterai amannya saya kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena penggunaan kapasitas baterai yang ideal adalah 50% saja dari total kapasitas baterai itu sendiri. Dengan kata lain, jumlah baterai harus kita siapkan 2 kali lebih banyak. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, saya pengen menggunakan 12 volt 100 ampere hour. Nah, ini sebetulnya saya gunakan 50% saja supaya baterainya aman. Sehingga saya harus menyediakan 1 baterai lagi untuk kebutuhan kelistrikan yang aman. Nah, jadi baterainya saya seri begitu. Saya paralel kayak kalau misalkan 12 volt, kalau kita seri itu nanti jatuhnya akan 24 volt karena tegangannya bertambah gitu. Baik, sekarang menuju ke inverter. Masih sama ya, inverter fungsinya untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Tapi di sini inverter hybrid fungsinya itu juga selain mengubah dari sistem DC ke AC untuk beban kita, itu juga untuk menyuplai atau mengontrol ya dari grid PLN, sehingga nanti presentase untuk kebutuhan PLTS dengan PLN itu otomatis diatur dengan inverter tipe hybrid ini gitu. Nah, gitu. Cara memilihnya kita hanya gunakan total konsumsi energi per hari saja. Tadi sudah saya peroleh nilainya 4188, sudah dikalkulasi ya. Maka saya gunakan nilai amannya yang di atasnya, 5000 watt gitu. Nah, kalkulasinya hanya sebatas itu. Nanti kalau teman-teman mau yang lebih spesifik untuk nilai yang realnya bisa dipelajari lagi, dapat dibaca di jurnal ataupun di literatur online dan lain sebagainya. Kemudian inverter yang digunakan harus dengan tipe hybrid ya, dengan tipe hybrid dan PSW. Nah, apa itu PSW? PSW itu pure sine wave. Nah, pure sine wave itu adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mengubah sistem DC ke AC. Nah, AC-nya itu gelombang sinusoidal murni. Nah, ada yang tipe MSW, modified sine wave. Nah, itu gelombangnya memang sinus ya, tetapi terdapat gelombang kotaknya terhadap gelombang sinus. Nah, jadi
dia tidak real sinus begitu. Biasanya kalau yang PSW itu ada tulisannya real. Tapi kalau tipe hybrid yang 5000 watt itu otomatis pasti ada PSW-nya gitu. Kalau bisa pilihlah yang PSW meskipun harganya berkali-kali lipat lebih mahal ya, tapi aman untuk peralatan kelistrikan kita gitu. Kemudian kita menuju perhitungan ekspor impor listrik ya. Jadi kalau dalam sistem PLTS hybrid of grid kita itu kan memadukan dengan PLN, grid PLN, sehingga kalau teman-teman pengen tahu berapa biaya keuntungannya, bonafitnya ketika kita pasang dengan PLN itu bisa dihitung dari sini gitu. Ya. Daya produksi harian panel surya. Nah, nilainya itu ini peak sun hour ya, peak sun hour. Apa ini 4 kok? Nilainya 4 apa ini? Nah, peak sun hour itu adalah intensitas matahari untuk memancarkan radiasi secara maksimal untuk kebutuhan panel surya dan rentang nilainya untuk daerah yang dilewati garis khatulistiwa adalah 3,5 sampai 5 jam. Nah, saya pilih ya untuk daerah UMS ya, misalkan UMS itu paling tidak di rentangnya ada 3,5 sampai 4 jam lebih lah. Nah, itu dalam kondisi cerah ya, tidak hujan dalam satu hari. Nah, paling tidak 4, sehingga saya pilihlah 4. Ini nilai realnya, teman-teman bisa lihat nanti di website untuk peak sun hour, silakan dicari, nanti silakan pilih titik koordinatnya. Nah, nanti paling tidak keluar peak sun hour yang bagus itu berapa gitu. Nah, kemudian kapasitas panel surya karena tadi sudah kita gunakan nilainya 1675 sekian. Nah, saya bulatkan menjadi 1700 gitu. Kemudian faktor losses. Nah, faktor losses adalah estimasi rugi-rugi daya yang diakibatkan oleh inverter, kabel, dan sistem lainnya. Nah, perhitungan faktor losses adalah satu main lossesnya. Nah, lossesnya itu berapa? Nah, saya menggunakan losses sebesar 14% atau 0,14. Sehingga faktor lossesnya itu adalah 1 dikurangi 0,14. Itu 0,14. Nah, kemudian saya ingin menghitung daya produksi harian panel suryanya dalam satuan WP atau WH ya. Nah, peak sun hour, rumusnya ya, peak sun hour dikali kapasitas panel surya dikali losses. Jadi ketika ini dikali, hasilnya 5.800 sekian. Nah, kemudian saya ingin mengubahnya ke kWh, maka kita bagi 1000 saja. Kemudian saya ingin mengubah ke tahun ya. Dalam 1 tahun saya produksi berapa kWh? Tinggal kali aja 366. Karena asumsi saya dalam 1 tahun ada 366 hari. Gitu. Kemudian listrik panel surya mandiri per tahun. Nah, listrik panel surya mandiri per tahun ini adalah daya yang kita gunakan ya dari panel surya kita sendiri gitu. Jadi per tahun itu kita pakai berapa sih dari persentase yang sudah kita buat. Nah, daya produksi tahunan yang tadi sudah kita hitung itu sebesar 2140,36. Artinya panel surya kita itu bisa panen energi sebesar 2000 sekian. Nah, dalam 1 tahun, satuannya kWh ya, setahun segini. Nah, sekarang kita menentukan faktor ekspor dan faktor impor. Apa itu ekspor impor? Ekspor itu keadaan ketika daya kita itu berlebih, sehingga seperti tadi ya, kasus tadi dalam siang hari kita banyak panen energi yang kita miliki, maka kita buang atau kita jual ya, kita jual ke PLN. Nah, kita imporkan ke PLN
Berapa banyak impornya? 60% kalau saya buat. Nah, nanti laporan teman-teman disamakan saja, ekspor impornya seperti ini. Ekspornya 40% dan impornya 60%. Jadi saya mau pakai 40% saja dari nilai ini gitu. Nah, rumusnya itu jadi daya produksi tahunan panel surya ini dikalikan dengan 60%. Hasilnya ini. Nah, begitu teman-teman. Kemudian ini cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya cukup mudah. Kalau misalkan ekspor listrik 40%, maka yang ini lawannya ya. Lawannya artinya 1 dikurangi 40% atau 0,40. Nah, hasilnya kan 0,6. Nah, saya jadikan persen. Nanti silakan diubah di sini persen. Bisa. Sekarang saya mau tahu sih daya impor yang saya berikan ke PLN itu berapa. Nah, caranya gimana? Caranya total konsumsi energi selama 1 tahun ini itu dikurangi listrik panel surya mandiri kita yang kita pakai itu berapa? Oh, hasilnya 248,5 kWh per tahun gitu. Kemudian ekspor listrik ke PLN ini impor ya, ini yang kita minta dari PLN. Sekarang ekspornya berapa? Ekspornya faktor ekspornya 40%. Nah, ini juga 40% ya. 40% daya produksi tahunan panel suryanya berapa tadi? 2140. Nah, sekarang rumusnya tinggal dikalikan saja gitu. Itu kita dapat nilai ekspor listrik ke PLN per tahunnya dalam satuan kWh. Sekarang ekspor listrik yang dihitung PLN per tahun. Nah, ini teman-teman. Ini harus mengacu pada peraturan Menteri ESDM. Jadi PLN itu menetapkan sebuah harga jual jika kita menjual listrik kita ke PLN. Nah, harga jualnya berapa? Itu mengikuti peraturan Menteri ESDM gitu. Tadi saya sudah dapat kesimpulan untuk perhitungan ekspor impor energi listrik pada pasal 6 ini tahun 2021 ya 21. Energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada kWh meter ekspor dan impor 100 kali atau dikali 100% maksud saya. Artinya ketika kita jual ya harganya itu ya sesuai dengan tarif PLN, tarif dasar PLN gitu. Jadi kalau sebelumnya itu sebelumnya PLN hanya membeli 65% dari harga listrik sekarang. Jadi sebelum peraturan baru keluar ini, jadi mereka hanya membayar kita 60% dari total daya yang kita berikan gitu. Nah, mungkin ini PLN mendorong kita buat kita memasang energi listrik mandiri, PLTS atap contohnya, untuk mengurangi efek rumah kaca, kemudian memanfaatkan matahari dan lain sebagainya gitu. Kemudian maka kita tetapkan kan sekarang harga jual ke PLN-nya itu 100%, maka ini dikali 100% ya hasilnya tetap. Jadi daya yang kita jual itu sebesar ini gitu. Sehingga nanti kalau misalkan kita kalikan dengan nilai TDL, tarif dasar listrik, hasilnya juga standar gitu, tidak dikurangi. Sekarang saya ingin menghitung total energi dari PLN. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dari hasil impor listrik dari PLN per tahun dan ekspor listrik yang dihitung itu berapa ya. Kemudian ini diberikan nilai mutlak ya teman-teman. Jadi impor listrik PLN ya
dikurangi dengan ekspor listrik ke PLN. Nah, gitu. Jadi nilainya nanti dimutlakan, artinya tidak ada minus, tidak ada negatif. Sehingga kita pakai rumus ABS kalau di Excel ya, ABS ini dikurangi dengan ini, gitu. Hasilnya itu 607. Nah, kemudian kita menuju total tagihan biaya dari PLN dengan sistem hybrid. Artinya kalau kita pakai sistem hybrid itu biaya kita berapa sih yang kita bayarkan ke PLN, nanti kita bandingkan dengan yang tanpa hybrid ya. Sekarang total energi dari PLN tadi berapa? 607 sekian ya kWh. Tarif dasar listriknya PLN ini untuk PLN 2200 VA ya, 2200 VA itu harganya sekian ya, rupiah per kWh. Nah, TDL-nya itu 1444 gitu. Sekarang saya ingin menghitung total tagihan biaya PLN pada sistem hybrid itu berapa. Totalnya ini ya, ini satuannya rupiah, maaf, ini ya nah gini biaya. Nah, kita mengacu kepada biaya, bahwa biaya ini nanti kita dapatkan per tahun itu kita sebetulnya bayar berapa sih, nah, dan per bulan sebenarnya berapa. Nah, kalau per tahun sebetulnya kalau kita pakai sistem hybrid itu diperoleh dari total energi dari PLN ya, ini yang sudah kita hitung tadi, dikalikan dengan TDL. Nah, hasilnya sekian. Ini per tahun. Gitu. Per tahun, sehingga kalau misalkan kita mau cari bulanan ya, bulanan, ini bulanan ya, per mon. Bulanan, maka kita harus bayar 73.000. Kenapa? Kita bagikan ini dibagi 12. Nah, rumusnya kan dibagi 12 gitu. Ini saya betulkan dulu supaya benar. Oke, sudah. Sekarang total tagihan PLN tanpa PLTS hybrid. Sekarang kita bandingkan teman-teman. Kalau misalkan kita tanpa hybrid system, PLTS hybrid, nah kita harus bayar berapa sih? Nah, untuk ini saya juga hapus dulu, kurang tepat. Total tagihannya itu adalah total energi dari PLN ya dikalikan tarif dasar listrik. Nah, ini per bulan. Gimana cara cari per bulan? Ini kan dalam satuan kWh, per bulan kan 30 hari. Maka nilai pada total konsumsi energi per hari ini ya itu dibagi dengan 1000 ya, dikalikan 30 karena 30 hari. 1000 ini untuk menjadikan kWh gitu. Hasilnya adalah 181.000. Nah, ini hampir setengahnya. Ini tergantung persentase kita ekspor impor tadi gitu. Ini jadi penghematannya bisa 50% teman-teman per bulannya gitu. Baik, itu adalah perhitungannya dari sistem hybrid. Sekarang kita berikan ke simulasinya. Simulasinya sama, kita hanya menginputkan beberapa komponen-komponen saja, tapi ada komponen baru tadi seperti halnya grid PLN, kemudian tarif-tarifnya kita includekan secara sederhana saja. Kita tunggu hammernya. Teman-teman bisa pakai hammer yang versi berapapun ya. Ini adalah versi yang 13.14.
namanya misalkan Lugia Property, Lugia. Oke, ini sistem hybrid of grid. Diskon rate saya pakai 4,5 sama seperti yang lalu. Kemudian inflasi rate nya 3. Seperti yang modul lalu, ini bisa dilihat di BI rate di websitenya, silakan. Kemudian kita gunakan lokasinya UMS Surakarta ya. Di sini sudah ya keluar ya bendungan Pabelan. Kita download ya untuk resource dari matahari, kemudian temperatur dan anginnya. Oke, sudah terdownload. Sekarang kita menuju load ya. Loadnya kita pakai residensial. Oke, kita pakai nilai tadi ya untuk scale annual average. Ini KWH per hari. Jadi tadi saya pakai 4,18 ya kalau kita ke KWH. Sudah cukup itu aja. Kalau ini kan random. Nanti kalau misalkan teman-teman tahu datanya, silakan dimasukkan. Faktor ekonominya saya ubah dulu ke Indonesian rupiah. Kemudian constraint-nya solar power output tadi saya gunakan 40%. Di wind powernya saya tidak menggunakan, jadi saya nolkan. Sekarang powernya saya pengen pakai panel surya. Panel surya yang tadi kita lihat bahwa penggunaan panel surya kita itu 1700 WP total daya panel suryanya. Maka saya akan gunakan panel surya dengan kapasitas 1700 kalau ada, wadahnya di atasnya. Oke, kita pakai ini ya 2,4 ya kW. Oke, ini 1700. Karena 1700 maka saya tulis 1,7 kWh. Nah, gitu. Dayanya untuk harganya kita randomkan saja. Nanti kita tidak mengamati harga. Sekarang ini di suggestion-nya ada tambahkan baterai ya. Baterai, oke, kita tambahkan baterai. Baterai tadi kita pilih tegangan 12. Tegangan 12, oke, kita filter dulu. Kapasitasnya berapa tadi? 1200. Nah, saya pilih iron ini. Teman-teman kalau mau pakai yang lain silakan. Ini saya hapus, saya ganti 12 karena kita pakai 12 volt. Oke, sudah ada baterai ya. AC-nya jadi, DC-nya jadi, jembatannya belum ya. Maka kita tambahkan konverter. Oke, konverter yang bagaimana? Saya pengen menggunakan konverter yang 5 kW. Nah, tadi kan kita gunakan, kita pilih ya yang 5 kW di pasaran, sehingga nanti saya gunakan yang SolaX ini aja. Yes, oke, kita gunakan 5 kW, 5 saja gitu. Oke, konverter sudah. Sekarang kita menuju gridnya, nah grid PLN-nya. Grid PLN sudah terpilih, kita gunakan schedule rates ya. Nah, ini kita gunakan nilai kapasitas jualnya itu berapa sih kita menjual ke PLN. Kita jual ke PLN, kita ekspornya 800 sekian ya, 856,14. Oke. Sekarang purchase capacity. Annual ya, tahunan biaya tahunan kapasitasnya berapa. Kita dapat total tagihan per tahun ya, per tahun ini 877 316 sudah, itu saja.
kita tidak perlu terlalu detail. Untuk yang ini ya schedule rates ya, jangan lupa. Untuk rate definition ini kebutuhan gridnya ya. Jadi kalau schedule-nya itu per bulan gitu dan per jam. Nah, ini dari jam 1 sampai jam 12 malam gitu. Kebutuhan permintaan, reliability, ini emisi gasnya. Kita fokuskan kepada ini saja. Gitu. Kemudian sudah cukup itu. Mungkin nanti kalau error kita analisis errornya di mana. Kita kalkulat ya. Kita kalkulat. Oke, sudah jadi. Jadi ini sistemnya ya. Sistem ada Homer charging ini untuk ngecas baterai. Intinya nanti konverternya paling tidak pakai charging ini default saja. Jadi ngecas ke baterai. Kemudian grid, kemudian ada panel surya, kemudian ada baterai, kemudian ada konverternya. Nah, sekarang analisisnya sama. Silakan nanti teman-teman analisis bagian elektrikal. Ya, nanti berapa ini dibaca sendiri dan disimpulkan. Nanti tugasnya itu ya, saya tidak memberikan tugas di praktikumnya, tapi tugasnya silakan dianalisa gitu. Ini baterainya, ini sistem kelistrikannya, ini PV-nya ya. Kemudian ini untuk inverter ya. Untuk inverternya berapa ini kapasitas faktornya. Kemudian ada grid ya, ada grid gitu. Ya, kalau grid ini energi terjual ya. Jadi kita ambil dayanya saja, kita tidak memperhitungkan mengenai biayanya. Tapi kalau biayanya dalam perhitungan sudah kita tahu ya, seperti itu perhitungannya gitu. Baik, seperti itu. Sekarang kita menuju ke format laporan modul 2 ya, PV hybrid off grid, sama seperti sebelumnya. Untuk beban silakan samakan dengan modul 1. Nah, apa tujuannya? Supaya kita tahu ya, kita tahu bebannya itu tetap sama, tapi kita bandingkan dengan sistem yang hybrid off grid gitu. Ya. Ya, ini ya format laporannya. Jadi silakan variasi beban minimal 5 ya. Tapi ya gunakan beban pada modul 1 saja untuk mengetahui perbedaan antara off grid dengan hybrid off grid ini. Kemudian analisa perhitungan silakan diikuti. Ini formatnya. Nanti tabel ini saya berikan pada Schoology ya. Sudah saya siapkan pada Schoology, nanti teman-teman diakses pada hari pertemuannya saja. Kemudian ini screenshot ya, ada screenshot simulasi Homer ya. Screenshotnya ada desain ya, desain elektrikal, baterai summary, PV summary. Kemudian tambahan lagi ada untuk inverter ya, inverter summary. Summary, ada lagi yang terakhir itu grid ya, grid summary. Ini 3.5 dan 6. Nah, kalau yang ini untuk grid PLN-nya, grid. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memberikan faktor ekonominya, silakan diberikan, tidak masalah. Kalau yang faktor ekonomi ini, nah teman-teman harus tulis untuk di laporannya. Kalau untuk di Homernya itu, nah teman-teman kalau misalkan mau memberikan di Homernya silakan. Ya baik teman-teman, kemungkinan hanya itu untuk modul 2 mengenai PV hybrid off grid. Nanti silakan teman-teman coba lakukan percobaan perhitungannya dulu ya, kemudian simulasi, kemudian baru dibuat laporannya gitu. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan dengan asisten kelasnya masing-masing ya. Dari saya cukup sekian.
dari pertemuan modul 2 kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kalau saya salah dalam menjelaskan, mohon dikoreksi teman-teman gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.